Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan penuh sukacita di hari ini. Menyambut hari baru anugerah Tuhan dengan percaya bahwa Ia akan berjalan bersama dengan kita. Senang sekali menjumpai saudara sekalian kita di acara Renungan Pagi edisi 13 Maret 2024. Lalu pagi ini bacaan kita dari Yohanes 13 ayat 1-5 semoga menjadi pegangan dan pandu kita untuk menjalani hidup kita selanjutnya. Yohanes 13 ayat 1-5 demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis dalam membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Mengasihi sampai kesudahannya. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, tak ada yang lebih menyenangkan dalam hidup ini selain menyadari bahwa kita dikasihi. Apalagi yang mengasihi kita itu bukan hanya seorang manusia, tetapi Ia adalah seorang sahabat yang lebih dari segalanya. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini adalah saat yang amat memilukan hati, tapi sekaligus menjadi kekuatan sebab secara dramatis Tuhan Yesus menjadi seperti seorang hamba yang mencuci kaki tuan-tuannya. Pekerjaan para budak kafir diambilnya, bahkan di antara para murid pun tidak mau saling mencuci kaki, bahkan kepada gurunya sendiri pun mereka enggan untuk melakukannya. Tindakan Yesus sungguh mengejutkan dan mengherankan saudara sekalian bahwa apa yang dilakukannya saat itu adalah sesaat setelah para murid yang mempercakapkan posisi siapa yang paling besar di antara para murid. Lalu Yesus menjawab semuanya dengan tindakan simbolik membasuh kaki para murid-muridnya. Peristiwa ini terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1, disebutkan bahwa Yesus tahu saat kematiannya sudah dekat. Tetapi Dia tidak melihat saat kematian itu sebagai saat yang suram dan gelap. Sebab penulis Injil Yohanes memberikan pengertian yang bersifat paradoksial tentang salib dan kematian Kristus. Kata-kata seperti dimuliakan atau ditinggikan dipakai untuk menggambarkan salib dan kematian Kristus. Jadi Yohanes menyebut kematian Kristus adalah peristiwa Ia dimuliakan dan ditinggikan. Lalu apakah Kristus tidak menderita? Dia sangat amat menderita. Apakah Kristus tidak bergumul dan merasa sulit? Dia bergumul dan merasa sulit. Tetapi Yohanes mengingatkan kita akan aspek paradoks dari kesulitan, penderitaan, dan kengerian salib Kristus, yaitu kemuliaan Allah dan peninggian Sang Mesias terjadi karena genapnya pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Demikian juga dalam ayat 1 yang kita baca tadi bahwa Yesus melihat salib dan kematiannya sebagai jalan untuk kembali kepada Bapanya di sorga. Kematiannya adalah jalan baginya untuk kembali bersekutu dengan Bapa di sorga setelah pekerjaannya selesai di bumi, yakni menyelamatkan umat-umatnya dari maut. Saudara sekalian pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, dengan membasuh kaki murid-muridnya, Yesus menyatakan kerelaan-Nya untuk memikul apapun tugas yang Sang Bapa berikan kepada Dia. Keinginannya untuk diperkenan oleh Bapa jauh lebih besar daripada keinginannya untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan. Di manakah kehormatan dan kemuliaan Yesus jika Dia membungkuk dan membasuh kaki para muridnya? Tetapi Yesus tidak mempedulikan hal itu. Dia lebih ingin diperkenan oleh Allah daripada diperkenan manusia. Dia ingin menyatakan kepada Bapa bahwa kerinduan Dia untuk menyelesaikan pekerjaan dari Bapa lebih besar daripada kerinduannya untuk kemuliaan dan hormat. Dia ingin diperkenan oleh Allah. Dia membasuh kaki para muridnya
dan menyatakan kepada surga kerinduan dia untuk datang kepada Allah dan diperkenan oleh dia. Dengan peristiwa ini saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip melayani, mengasihi dan menghormati. Dengan rela hati, ia mengambil peran pelayan dan dikerjakannya dengan penuh pengabdian. Semua ia lakukan karena ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada para muridnya sampai pada kesudahannya. Saudara-saudaraku, apakah kita sekarang sedang melayani? Lalu kita disebut sebagai pelayan atau seorang hamba atau budak Tuhan? Telah sediakah kita memikul tanggung jawab sebagai seorang hamba? Sudahkah dengan rela hati kita lakukan dengan penuh pengabdian dan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama, walau harus mengorbankan apa yang kita miliki, bukan untuk kehilangan, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Pelayanan hanya mungkin terjadi jikalau kita lakukan dengan penuh kerendahan hati. Kiranya firman ini menguatkan kita bersama-sama dan meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Telah kami terima, telah kami dengar dengan baik dan telah kami renungkan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat berjumpa kembali untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman dan percaya kami. Secara khusus ya Tuhan, kami serahkan diri kami, biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang semakin rendah hati dan bersedia berkorban untuk orang-orang yang kami layani. Ampuni Tuhan, kalau kadang-kadang kami tidak sempurna mengenal diri kami sebagai seorang hamba Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu ini berada pada pagi ini, apapun kesulitan dan kesusahan hidup mereka, ya Tuhan tolonglah. Mereka yang sedih, Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang mempunyai masalah-masalah hidup, pergumulan khusus, ajarlah kami Tuhan untuk bergantung dan bersandar kepadamu. Agar sepanjang hari hidup kami dapat lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.